kasih-Mu Tuhan, sahabatku, aniayakan, penderitaankan, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparan, ketelanjangan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Engkau, Yesus, sahabatku. Engkau, Yesus, sahabatku. Aku mengucap syukur, Tuhan, karena masih Engkau beri keadaan baik bagi hidup ini, untuk menjadi alat kecil di tangan Tuhan dalam pembangunan tubuh Kristus yang sedang giat dan galak-galaknya Tuhan kerjakan di tengah dunia ini. Tuhan yang melengkapi diri ini dan menguduskan, supaya setiap perkataan suci dan kudus yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu, kebenaran yang bersumber dari atas, dan semuanya untuk kehormatan dan kebesaran kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Berbicaralah Tuhan, kami mau dengar. Tutup bungkus hamba-Mu, urapan-Mu, nyatakan bagi kami. Bagi semua yang mengikuti pemberitaan firman Allah lewat live streaming, dimanapun berada, kami saudara sebagai tubuh Kristus dalam Tuhan, terima kasih dan terima kasih.
Dalam nama Yesus Kristus, kunaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, kita bertemu kembali dalam pemberitaan yang mulia ini. Kebenaran yang selalu harus berada di dalam kita, agar kita berada dalam hidup yang semakin disucikan Tuhan dan dikuduskan olehnya. Ini waktu yang sangat baik Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, mempergunakan waktu dan kesempatan yang luar biasa. Di tengah-tengah dunia yang sedang ketakutan, di tengah dunia yang sedang heboh dengan peristiwa COVID-19. Tetapi saudara dan saya berada dalam hadirat Allah, melaksanakan ibadah melalui ibadah pemberitaan firman Allah pada saat malam yang berbahagia ini. Saya mau menyampaikan kepada kita, Bapak dan Ibu saudara, bahwa ternyata benar di akhir zaman ini Tuhan tidak akan menutup-nutupi lagi kebenarannya. Semua dibukakan dan Dia singkapkan. Wahyu 22 ayat yang ke-10 itu jelas sekali Tuhan bicara kepada Yohanes bahwa jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dalam kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Tidak boleh lagi. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini luar biasa. Tuhan sendiri yang memberikan perintah kepada Yohanes, dan waktu yang tepat penggenapan ayat ini justru di saat-saat yang sekarang. Memang saya melihat, perhatikan apa yang dinyatakan dalam ayat ini. Kemudian pada prakteknya di ayat yang ke-11-nya Bapak Ibu, Tuhan melepaskan manusia, memberikan kebebasan sebebas-bebasnya. Saat kapan itu? Saat kapan Dia telah membukakan semua kitab, membukakan semua nubuatan, tidak ada yang dimaterai. Kebebasan apa yang dimaksud? Kebebasan jika seseorang mau melakukan yang benar, maka biarlah. Garis bawahi kata biarlah. Biarlah ia terus-menerus berbuat yang benar. Dan jika ada orang yang mau hidup dalam kekudusan, maka Tuhan bilang, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Akan tetapi sebaliknya, Tuhan juga berkata, biarlah yang jahat semakin jahat. Kalaupun ada orang cemar sekarang ini, Tuhan katakan, biarlah dia terus berbuat kecemaran. Bapak Ibu saudara, Tuhan sudah berbicara secara terus terang. Dia tidak akan menutupi lagi. Kata kunci untuk kita semua, Ibrani 3 ayat yang ke-7 itu berkata bahwa Roh Allah berbicara kepada kita. Ketika Roh Allah sudah berbicara kepada kita Bapak Ibu, Tuhan berkata apa? Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Di saat kapan itu terjadi? Di saat Tuhan telah membukakan semua materai. Tidak boleh lagi nubuatan dimaterai, semua dibukakan oleh Tuhan.
dan Tuhan melepas manusia. Tapi Roh tegas mengatakan, pada hari ini, termasuk malam ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Peristiwa mengeraskan hati ada banyak kali diceritakan dalam Alkitab tentang bangsa Israel. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, orang Israel seringkali bagaikan Tuhan izinkan, bukan saja dibuang oleh Tuhan di Babel, tetapi kerajaan mereka diremukkan. Pada zaman hakim-hakim ada banyak muncul nama hakim-hakim. Ketika ada hakim sebagai pemimpin bagi mereka, maka ada ketaatan. Tapi ketika hakim itu meninggal, maka kembali mereka ke habitatnya. Tuhan melihat bangsa itu selalu keras hati. Nah, kita bangsa kafir atau berlatar belakang kafir adalah tunas liar yang dicangkokkan. Yang dicangkokkan di ranting pohon zaitun yang asli. Kemudian kita menjadi hidup di situ dan menikmati semua kehidupan, nutrisi yang dialirkan oleh sang pohon. Maka harapan Tuhan, ranting liar ini harus tumbuh. Selanjutnya, ranting ini harus berkembang. Dan selanjutnya, dia harus mengeluarkan buah-buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah mencari daun-daun yang lebat, semarak-semarak kehidupan. Tuhan tidak pernah mencari itu pada akhirnya. Di awal-awal semarak itu boleh, tetapi tetap di penghujung akhir zaman ini, Tuhan mencari buah. Buah apa yang kita bisa persembahkan kepada Dia jika masih kita dikontrol oleh kekerasan hati? Tetapi aku percaya malam yang baik ini kita telah berhasil oleh kekuatan Tuhan melembutkan hati kita masing-masing. Bapak dan Ibu Saudara, dimanapun Anda berada, kalian adalah saudara kita. Kita bersaudara sebagai tubuh Kristus. Tapi tugas saya sebagai hamba Tuhan yang kecil ini adalah berbagi kebenaran, supaya kebenaran ini yang sedikit dipercaya Tuhan kepadaku, aku bisa pecah-pecahkan kepada saudara, bagi-bagikan kepada saudara. Saya masuk kepada sesi pemberitaan firman Allah dalam sesi yang berjudul melunakkan hati Tuhan. Bagaimana murka Allah bisa dilunakkan? Telah saya beritakan dan sampaikan dalam 2 malam, dan ini malam yang ketiga dalam seri pemberitaan firman Allah, bahwa pintu masuk untuk melunakkan hati Tuhan di tengah-tengah murkanya yang meledak adalah beribadah kepada Tuhan. Dalam arti beribadah di sini bukan sekedar datang di rumah ibadah atau di dalam gereja, tetapi beribadah yang saya maksud di sini dan Alkitab maksud adalah berada dalam hadirat Tuhan. Berada dalam hadirat Tuhan, bukan semarak dunia, tetapi berada dalam pimpinan lawatan Roh Kudus. Pimpinan dan lawatan Roh Kudus. Saudara yang kekasih, kemarin saya sampaikan bahwa waktu-waktu sekarang kita semua harus berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Waktu yang sekarang kita harus saling menguatkan seorang demi seorang, saling mengingatkan seorang demi seorang.
Ada banyak alat yang canggih untuk mengingatkan orang. Yang penting ada kerelaan kita untuk menarik orang datang kepada Tuhan, untuk berada di dalam hadirat Tuhan, agar bersama-sama dengan kita melunakkan hati Tuhan. Ya, Zefanya pasal 3 kemarin telah dibaca ayat 9 itu, bahwa ternyata kita harus saling bahu-membahu. Kita harus saling bahu-membahu untuk beribadah kepada Tuhan. Dan salah satu penggenapan ayat ini yang dapat kami lakukan bersama Bapak Ibu adalah melalui ibadah live streaming. Melalui khotbah live streaming ini, kami sedang membahu, kami sedang bergerak untuk menolong, untuk berbagi, untuk mengingatkan sahabat, rekan, saudara-saudaraku yang sangat saya cintai dimanapun Anda berada. Contoh telah diberikan kepada kita. Seperti apa model ibadah yang bisa melunakkan hati Tuhan. Contohnya kemarin Bapak Ibu Saudara, bagaimana seorang yang bernama Nuh ketika bencana melanda dunia ketika itu, air bah menghancurkan dunia. Dan Nuh bersama dengan istri, 3 putra dan 3 menantu yang berjumlah 8 orang. Sisanya adalah makhluk hidup dari jenis binatang-binatang yang diperintahkan Tuhan masuk ke dalam bahtera. Itulah pengisi bahtera. Apakah manusia pada zaman itu hanya mereka 8? Tidak. Manusia sudah cukup banyak zaman itu Bapak Ibu. Tetapi Tuhan lebih menyayangkan binatang. Lebih menyayangkan binatang daripada manusia pada zaman itu. Kenapa Nuh mendapat tempat di hati Tuhan? Karena Nuh mendapat kasih karunia. Dia masih menempatkan Tuhan. Seakan-akan seperti Daud, dia berkata, tidak ada yang kuingini di bumi selain Engkau. Itu yang ada di hatinya. Dan Nuh itu bergaul dengan Tuhan. Sama seperti nenek moyangnya yang bernama saudara-saudara yang kasih, dalam Kejadian pasal yang ke-5 itu, dia hidup bergaul dengan Tuhan. Kejadian pasal 5 ada nama Henok di sana Bapak Ibu. Nanti Anda boleh baca sendiri bagaimana pergaulannya. Tetapi Nuh juga mengikuti jejak nenek moyangnya. Nuh juga bergaul kepada Tuhan. Ketika air bah menghancurkan dunia, ya, 150 hari dunia dikendalikan oleh air bah. Nuh sendiri tidak bisa mengendalikan bahtera yang dibangunnya. Tuhan yang menetapkan di mana bahtera itu harus disangkutkan di atas gunung Ararat. Dan Nuh tidak berani keluar sebelum Tuhan memberi tanda kepada Nuh. Setelah dia mendapatkan tanda itu, ada kehidupan di bumi. Maka Nuh berani membuka pintu bahtera. Tapi satu hal yang pertama dilakukan oleh Nuh. Dia bukan langsung menjadi seorang petani. Dia tidak langsung mencari sesuatu yang bisa memuaskan diri. Tapi dia membangun mezbah. Membangun mezbah yang sama artinya dia membangun ibadah. Membangun ibadah yang kemudian kita dapati bahwa ketika Tuhan mencium korban persembahan
dari Nuh. Tuhan membatin, Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri bahwa Ia tidak akan menghukum dunia lagi, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah kejahatan sejak masa kecilnya. Dan selanjutnya, setelah Tuhan menikmati ibadah Nuh, Dia memutuskan tidak akan hukum dunia dengan air bah lagi, sebelum masa waktu yang ditetapkan oleh Bapa, bahwa memang sekali waktu dunia akan digulung seperti gulungan kitab nantinya. Tuhan membangun perjanjian kepada Nuh, bukan saja kepada Nuh, tapi kepada manusia yang ada di dalam bahtera itu. Luar biasa. Tuhan berjanji tidak melakukan lagi. Yang artinya ketika ibadah berada dalam hadirat Tuhan, maka surutlah murkanya, lunaklah hati Tuhan. Ada satu contoh yang lebih menarik lagi dalam Alkitab, yang nanti boleh dibaca dalam Bilangan pasal yang ke-25. Ada seseorang yang bernama Pinehas. Nanti kalau dibaca dalam Bilangan pasal yang ke-25, dimulai ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kasih, siapa Pinehas ini? Pinehas adalah putra dari seorang yang bernama Eleazar. Eleazar itu adalah anak kandung dari Harun, yang artinya Pinehas adalah keluarga imam. Pinehas adalah keluarga imam. Nah, kejadian pada zaman itu, saudara-saudara, Tuhan sedang melepaskan amarah dan murkanya yang besar kepada bangsanya sendiri atau kepada umatnya sendiri. Kenapa Tuhan marah kepada Israel pada zaman itu, Bapak Ibu? Karena mereka telah berubah setia. Israel telah berubah setia. Mereka justru menyembah Baal. Mereka justru mencampur adukan ibadah kepada Tuhan dan ibadah kepada Baal. Ini namanya apa? Campur bau. Campur bau. Ibadah campur bau disebabkan karena apa? Disebabkan karena bangsa itu telah kawin campur dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Kawin campur. Tuhan mau pasangan yang sejati atau pasangan yang seimbang. Menurut firman Tuhan, bagi anak-anak kita yang masih single adalah harus sama-sama anak Tuhan, orang percaya, atau orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Itu namanya pasangan yang seimbang. Pada zaman Pinehas, orang sudah kawin campur, dan istri-istri mereka membawa ke perkemahan mereka dewa-dewa yang disembah oleh mereka ini, Bapak Ibu. Ya, membawa sehingga bumi perkemahan Israel menjadi cemar. Tulah menjalar dari satu kemah ke kemah yang lain. Seorang demi seorang telah mati. Wabah melanda perkampungan bumi perkemahan Israel. Mengerikan sekali, Bapak Ibu. Sangat mengerikan sekali. Dan saudara tahu, yang mati pada murka itu 24.000
hanya dari satu bangsa, hanya dari bangsa Israel. COVID-19 ini yang mati sampai hari ini seluruh dunia, ya, seluruh dunia mungkin sudah lebih memang dari 24.000 manusia. Tapi itu sudah berasal dari ratusan negara. Coba kalau kita bayangkan Bapak Ibu, jika Tuhan sudah murka, bagaimana Pinehas melunakkan hati Tuhan? Maka Harun mengajak bangsa itu semua bertangis-tangisan kepada Tuhan. Harun dan Eleazar duduk di hadapan Tuhan. Mereka sama-sama bertangis-tangisan meratap supaya Tuhan menghentikan murka. Tapi Tuhan tidak menghentikan. Berteriak-teriak Bapak Ibu untuk menghentikan wabah, belum tentu Tuhan hentikan. Kecuali ada orang yang mau bertindak. Saya tidak tahu apakah relevansi dari ayat ini terjadi kepada zaman sekarang. Saya hanya mengikuti suara Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ini, agar saya pun harus bertindak. Apa tindakan saya? Tindakan saya adalah harus terus-menerus berbicara tentang kekudusan, berbicara tentang kesucian, berbicara tentang kesempurnaan Allah. Dan aku tidak mau keluar dari situ. Apapun kata orang. Aku tahu pun hidup ini sedang dalam proses kesalahan. Tapi aku harus berkata, Tuhan, aku mau disucikan setiap hari. Aku mau dikuduskan setiap hari. Aku mau mengikuti kegerakan kesempurnaan Allah dalam hidupku ini, agar aku kelak pun disempurnakan oleh Tuhan. Harus ada yang bertindak. Maka Pinehas bertindak. Pinehas bergerak. Saudara-saudara kekasih, hanya Pinehas orang yang bisa melunakkan hati Tuhan. Kita baca dulu dalam Bilangan pasal yang ke-25 itu. Ayat yang kelima saya bacakan. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orang yang telah berpasangan dengan Baal-peor. Ayat 6. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya, dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat, ayat yang ke-7, oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya. Di ayat 8-nya, saudaraku, Pinehas mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, laki-laki dan perempuan itu ditikamnya. Zimri dan Kotsbi nama perempuan itu, Zimri nama laki-lakinya, ditusuk dengan tombak pada perutnya sampai keduanya mati. Hasilnya adalah maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa kata Tuhan tentang seorang bernama Pinehas? Maukah kita menjadi Pinehas akhir zaman yang tidak mau kompromi tentang dosa? Jawablah sendiri Bapak Ibu. Maukah kita menjadi orang-orang yang punya tindakan
untuk mengunci hidup kita, mengunci pikiran kita dari dunia yang sedang rusak ini, dunia yang sedang berada dalam suasana kehancuran ini. Seperti tulisan Yohanes berkata, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Jangan pernah salah. Kunci perasaanmu, kunci hawa nafsumu, kunci ambisimu, kunci. Sampai benar-benar kita bisa bilang, tidak ada yang kuingini di bumi selain Engkau. Sejak live streaming ini saya buat, mungkin sudah 20 hampir tayangan. Hampir sering saya menyebut kalimat itu, Bapak Ibu. Tidak ada yang kuingini di bumi selain Engkau. Pinehas berhasil mencuri hati Tuhan. Pinehas merebut hati Tuhan. Dan Tuhan menghentikan tulah menimpa Israel. Selesai. Tulah selesai, tapi Tuhan tidak selesai dengan Pinehas. Saya tidak sempat baca semua itu, tapi boleh dibaca nanti masing-masing. Bilangan pasal yang ke-25 itu secara khusus, Bapak Ibu. Tuhan sendiri yang berkata bahwa Pinehas telah membela kehormatan Tuhan. Pinehas telah membela kehormatan Tuhan. Ya. Membela kehormatan Tuhan. Pinehas bereaksi melihat kemerosotan akhlak spiritual dari bangsa Israel yang telah beralih dari Allah yang hidup kepada penyembahan berhala dan mengikuti hawa nafsu. Kalau saya bisa koreksi sedikit, selama ada keinginan yang menyangkut keberhalaan, kamu pasti akan jatuh kepada hawa nafsu yang rusak. Kamu akan tenggelam di situ. Camkan itu, Bapak Ibu. Pinehas membela kehormatan Tuhan. Karena di dalam Pinehas ada sebuah prinsip. Dan saya tekankan malam ini, prinsip ini harus ada pada kita, Bapak Ibu. Prinsipnya apa? Prinsipnya sama seperti prinsip Tuhan. Semangatnya sama seperti semangat yang ada pada Tuhan. Semangat yang ada pada Tuhan itu yang ada pada Pinehas, dan semangat itu namanya semangat kekudusan. Semangat kekudusan. Semangat kekudusanlah yang bisa menyurutkan hati Tuhan yang lagi murka, melunakkan hati Tuhan. Apa upah yang diterima oleh Pinehas dari tindakan yang membela kehormatan Tuhan? Maka hal yang sama juga akan kita terima dari Tuhan. Sebab saya berpegang kepada firman Allah yang berkata bahwa satu hukum saja dan satu perintah berlaku kepada Israel dan juga kepada orang asing. Jadi sama hukumnya, Bapak Ibu. Ya, ketika kita sudah berada di dalam Kristus, maka upah yang sama juga diberikan bukan saja yang berdarah Israel atau hanya kepada Pinehas,
Dalam Bilangan pasal 25 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, di sana dikatakan begini Bapak Ibu, sebab itu kukatakan sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku. Catat yang pertama, Tuhan karuniakan Finehas menerima perjanjian keselamatan. Ya, perjanjian keselamatan. Di ayat yang ke-13 merupakan hadiah Tuhan atau upah dari Tuhan kepada Finehas. Saya bacakan kepada kita untuk menjadi perjanjian keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allah dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel, sehingga murkanya surut. Bapak Ibu, apa upah yang kedua yang diterima oleh seorang yang bernama Finehas? Tadi saya sebutkan ayat yang pertama adalah menerima perjanjian selamat. Yang kedua, menerima perjanjian keimaman. Perjanjian keimaman. Saudara dan saudari yang kekasih, untuk menjadi imam tidak mudah menjadi imam. Hanya dari satu suku yang bisa menjadi pelayan Tuhan. Dari sana bisa diambil ada imam-imam. Dari antara imam-imam diangkat satu orang, disebut dengan imam besar. Saudara-saudara, Tuhan memberikan perjanjian ini kepada orang-orang yang giat membela nama Tuhan, membela nama dan kekudusan Tuhan. Ayo berbicara tentang kekudusan, ayo berbicara tentang kebenaran, ayo belajar dan terus belajar untuk hidup di dalam kebenaran yang terus-menerus menguduskan hidup kita. Sekalipun ini zaman Tuhan biarkan manusia melangkah sesuai dengan keputusan masing-masing, tapi aku dan sisi rumahku, kata Yosua, akan tetap beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini saya katakan kepada saudara, kita harus punya komitmen bersama bahwa aku dan sisi rumahku akan hidup dalam kekudusan untuk melakukan kekudusan. Aku mau hidup dalam kebenaran dan terus mengerjakan kebenaran sampai Yesus datang kali yang kedua. Saya pendeta Ebenezer Silalahi, Gembala GBI kilometer 79 Kandis Kota, mengucapkan Tuhan memberkati kita semua. Saya sudahi pemberitaan firman. Dalam pemberitaan 30, mungkin sudah 35 menit saya menyampaikannya. Tetapi kiranya sesi ini akan saya lanjutkan pada besok hari. Sesi melunakkan hati Tuhan. Maukah saudara mengikutinya kembali? Jika mau, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapakku yang baik, apa yang bisa ku sampaikan telah ku sampaikan. Apa yang kau taruh di hatiku telah ku beritahukan. Kami harus giat membela kekudusan, selalu melakukan kekudusan, tidak kompromi lagi dengan dosa. Kami harus lahir dari kebenaran firman. Setiap hari kami harus lahir dari kebenaran firman. Tolong hamba-Mu Tuhan, tolong kami semua Yesus, untuk hidup dalam kebenaran firman yang menguduskan dan menyucikan kami semua. Kami berikan hati yang lemah lembut dipersembahkan padamu.
Tidaklah ada lagi kekerasan hati ya Tuhan. Roh Kudus, bicaralah selalu bagi kami. Bicaralah Roh Kudus, sebab kami tidak akan keras hati lagi. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Besar. Hamba berdoa, lindungilah kami semua. Lindungilah para pendengar live streaming yang mengikuti pemberitaan firman Allah, siapapun mereka dan kalangan mana mereka. Aku tidak tahu dari gereja mana mereka semua, tapi yang ku tahu kami adalah tubuh-Mu ya Tuhan. Engkau menjaga kami dan melawat kami, memberkati kami dengan kelimpahan-Mu. Demikian ku tahu Engkau juga melakukan hal yang sama kepada saudara-saudaraku dimanapun berada ya Tuhan. Tuhan, lindungi kami dari kegoncangan malapetaka yang menimpa dunia ini. Kami berpegang kepada sabda-Mu yang besar. Sekalipun dunia ditimpa oleh malapetaka, kami tahu ada Tuhan tempat perlindungan kami. Yesus, Engkau tempat persembunyian kami. Tapi tetap kami berdoa, negeri tercinta Indonesia ada di pelupuk mata Tuhan. Biarlah perhatian-Mu juga tertuju bagi Indonesia. Kami merendahkan diri, memohon ampun ya Tuhan, agar bangsa kami Indonesia dapat diselamatkan, disembuhkan yang sakit, diselamatkan jiwa maupun rohnya, dihiburkan semua keluarga demi keluarga, dan tidak ada yang mati kelaparan, sebab Bapakku menyediakan berkat. Indonesia tetap kuat, ekonomi Indonesia tetap kuat, sebab Bapa yang beserta dengan kami. Presiden kami, wakil presiden, para menteri, semua pemimpin di daerah, dari tingkat provinsi sampai di RT RW, kami doakan roh kebijaksanaan dari Tuhan mengalir bagi mereka dan juga bagi semua rakyat Indonesia. Tuhan memberkati. Lindungi gereja-Mu Tuhan, lindungi orang-orang percaya, lindungi hamba-hamba-Mu yang setia taat kepada Engkau. Biarlah kami sama-sama menjadi corong penyambung lidah yang memberitakan kekudusan, persiapan diri, menantikan kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Bukan lagi berpusatkan atau memeluk dunia, tidak, tapi kami berpusat kepada Tuhan saja. Engkau sentral ya Tuhan. Itu pengharapan kami dalam Engkau. Segala pujian bagi nama. Tuliskan kebenaran ini dalam kami. Ku sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, bersyukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Terima kasih atas pertemuan di malam ini. Besok masih ada waktu kita untuk melanjutkan seri pemberitaan melunakkan hati Tuhan, yang tentunya menjadi sebuah berita penting untuk menolong kita sekaliannya. Kiranya penghiburan dan kekuatan Tuhan, berkat-Nya yang limpah beserta dengan kita semuanya. Shalom.